Kita masuk ke materi ya anak-anak. Yang pertama yaitu pengertian inti atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu materi hidup atau tidak hidup. Contoh materi dalam kasus ini yaitu pensil yang mempunyai ruang dan massa. Intinya, semua materi pasti tersusun atas kumpulan atom. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai inti atom, simak penjelasan berikut ya. Apa sih yang menyusun inti atom itu? Inti atom tersusun atas proton dan neutron yang jaraknya saling berdekatan. Proton adalah partikel penyusun yang bermuatan listrik positif, dan neutron adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral. Kedua partikel pembentuk inti atom ini disebut juga dengan nukleon. Sementara apa sih itu elektron? Jadi elektron yaitu subpartikel atom bermuatan listrik negatif dan paling ringan di antara subpartikel lainnya. Secara umum, lambang atom dituliskan seperti berikut, di mana X adalah nama unsur atom, Z adalah nomor atom, di mana jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, A adalah nomor massa yang menyatakan jumlah proton. Dalam inti atom terdapat beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Isotop yaitu inti-inti yang memiliki nomor atom yang sama. Yang kedua, isoton yaitu inti-inti yang memiliki jumlah neutron yang sama. Yang ketiga yaitu isobar, yaitu inti-inti yang memiliki nomor massa yang sama. Selanjutnya kita masuk ke defek massa dan energi ikat inti. Fisikawan meyakini ada energi besar yang mampu mengikat nukleon dalam inti, sehingga mampu menahan gaya tolak elektrostatik. Energi besar yang mengikat nukleon itu dinamakan energi ikat inti. Ternyata ada perbedaan jumlah massa inti dibanding dengan jumlah keseluruhan massa nukleon. Perbedaan massa itu disebut sebagai massa yang hilang atau defek massa. Rumus defek massa yaitu delta M sama dengan ZMP plus A kurang ZMN kurang M inti. Adapun rumus besar energi ikat inti dirumuskan yaitu E sama dengan delta M kali C kuadrat. Kita masuk ke pengertian radioaktivitas. Radioaktivitas adalah pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti tidak stabil menjadi inti-inti yang stabil. Zat-zat radioaktif yang terdapat di dalam antara lain uranium, polonium, dan radium. Beberapa unsur lain memiliki isotop yang bersifat radioaktif. Unsur-unsur tersebut disebut sebagai radioisotop. Perhatikan gambar. Jadi, radioaktif atom itu terdapat beberapa partikel yang kemudian dialiri energi dan energi radiasi. Kita masuk ke manfaat radioisotop. Ada radioisotop yang dapat ditemukan di alam dan ada yang diproduksi untuk dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Radioisotop ini memancarkan partikel radiasi yang diinginkan, namun mungkin juga memancarkan partikel radiasi yang membahayakan. Apa saja sih manfaat radioisotop? Radioisotop memiliki banyak manfaat, baik di bidang kedokteran, hidrologi, biologi, pertanian, industri, dan arkeologi. Kita masuk ke manfaat radioisotop yang pertama, yaitu pada bidang kedokteran. Manfaat yang pertama yaitu I nomor atom 131 itu digunakan sebagai terapi penyembuhan kanker tiroid, mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok, hati, dan otak. Yang kedua yaitu PU dengan nomor atom 238 memiliki manfaat energi listrik dari alat pacu jantung. Terus yang ketiga TC99 dan TI201 itu memiliki manfaat mendeteksi kerusakan jantung. Yang keempat NA24 itu mendeteksi gangguan peredaran darah.
Selanjutnya XE133 mendeteksi penyakit paru-paru. Selanjutnya ada P32 sebagai penyakit mata, tumor, dan hati. Selanjutnya ada Fe nomor atom 59 untuk mempelajari pembentukan sel darah merah. Selanjutnya R51 untuk mendeteksi kerusakan limpa. Selanjutnya Se75 untuk mendeteksi kerusakan pankreas. Selanjutnya TC99 mendeteksi kerusakan tulang dan paru-paru. Selanjutnya GA67 memeriksa kerusakan getah bening. Selain untuk bidang kedokteran, manfaat radioisotop juga terdapat pada bidang hidrologi, yaitu manfaatnya yang pertama mempelajari kecepatan aliran sungai, menyelidiki kebocoran pipa air bawah tanah. Selanjutnya pada bidang biologi, radioisotop mempunyai manfaat sebagai yang pertama mempelajari kesetimbangan dinamis, yang kedua mempelajari reaksi progesteran, yang ketiga mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Pada bidang pertanian, radioisotop mempunyai manfaat yaitu yang pertama pemberantasan hama dengan teknik jantan mandul, contohnya hama kubis. Yang kedua pemuliaan tanaman atau pembentukan bibit unggul, contoh padi. Yang ketiga penyimpanan makanan sehingga tidak dapat bertunas, contoh kentang dan bawang. Selanjutnya pada bidang industri, manfaat yang pertama yaitu pemeriksaan tanpa merusak, contoh memeriksa cacat pada logam. Yang kedua mengontrol ketebalan bahan, contoh kertas film dan lempeng logam. Yang ketiga pengawetan bahan, contoh kayu, barang-barang seni. Yang keempat meningkatkan mutu tekstil, contoh mengubah struktur serat tekstil. Yang kelima untuk mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin bekerja. Selanjutnya kita masuk ke bidang arkeologi yang terakhir, yaitu menentukan umur fosil C14. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan materi ini kalian dapat memahami struktur inti atom, radioaktivitas, dan manfaat radioisotop bagi kehidupan sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.